Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui, setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali kita sebagai umat manusia. Seperti disebutkan dalam firman Allah Quran Surah Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Namun ada kalanya seseorang merasa rezekinya sulit, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha dengan keras. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak. Ada yang mencoba usaha namun selalu rugi, atau bahkan ada juga yang tidak bisa memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertobatlah kepada Allah. Berikut ini ialah beberapa perbuatan yang tanpa disadari bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama, berdusta. Berdusta menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berdusta bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berdusta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 tanda orang munafik: jika ia berkata, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; jika diberi amanat, dia ingkar. Juga dalam surat An-Nahl ayat 105 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Perbuatan yang kedua, lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, itu berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surah At-Tolak ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perbuatan yang ketiga ialah malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mendoakan keberkahan pada waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh kemudian tidur lagi, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Perbuatan yang keempat, bermalas-malasan. Malas juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata,
Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Kemudian Imam Ahmad berkata, orang ini benar-benar bodoh, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Dan lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal. Dan perbuatan yang terakhir ialah berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, riya, berbuat zina, syirik, durhaka kepada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang, berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh dan solihah juga merupakan bentuk rezeki yang nilainya lebih besar daripada uang dan barang. Namun jika Anda pernah melakukan kemaksiatan bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertobatlah, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.